Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG PAI Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya David Apri Yahya, SPDI. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 105/3 Seberang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 LPTK YN Kerinci. Pada kesempatan ini, tanggal 1 Februari 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk melaksanakan ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2024. Dengan mengambil tema ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yang semangat. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kita diberi kesempatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum Bapak memulaikan pembelajaran hari ini, pelajaran sebelumnya ada kalian ingat bab sebelumnya? Tidak? Oke, Bapak jelaskan ya. Bab sebelumnya kita mempelajari tentang bab sholat. Nah, sholat apa aja yang kalian masih ingat? Dari sholat 5 waktu? Sholat? Sebutkan, ayo. Subuh. Lagi? Sholat apa lagi? Zuhur, bagus. Apa lagi? Asar, bagus. Apa lagi? Maghrib. Satu lagi. Sholat apa lagi? Bagus. Sholat isya. Jadi bab pembelajaran pada minggu lalu kita belajar tentang sholat 5 waktu. Nah, sebelum kita melanjut pada bab ke-7, kita pembelajaran ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak minta ketua kelasnya untuk melakukan memimpin doa. Silakan ketua kelasnya. Isaid wa atona Al-Qiyam Takdibu salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddal Idris. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Nah, selesai berdoa, semoga kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima oleh anak didik Bapak ya. Kita lanjut kepada tujuan pembelajarannya. Nah, hari ini apa saja tujuan pembelajarannya? Yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu 1. Nama-nama kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi anak Bapak semua nanti Bapak harap bisa
mengenal nama-nama kitab yang wajib kita imani, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, yang kedua, anak bapak semua diharapkan bisa menyebutkan siapa nabi pembawa kitab penerima wahyu, yaitu Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, Nabi Daud dengan kitab Zaburnya, Nabi Isa dengan kitab Injilnya, dan yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kitab Al-Qur'annya. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga apa? Tentang memahami isi pokok kitab. Nah, jadi anak bapak di sini bisa memahami isi pokok-pokok kitab dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, yang keempat apa tujuan pembelajaran kita? Yaitu menghormati kitab suci. Nah, jadi anak bapak bisa menghormati kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Oke. Biar lebih semangat lagi, kita mengawali dengan ice breaking kita ya. Nah, sebelum kita memulainya, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Semuanya berdiri, berdiri, berdiri. Oke, kita nyanyikan bersama-samanya ya. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, di sini kita lanjut ke materinya. Nah, sebelum kita mengawali materi kitab-kitab Allah yang diturunkan, nah di sini Bapak kasih pengertian dulu ya kepada siswa-siswa Bapak yang pintar. Nah, di sini tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, iman kepada kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, itu ada sebagian pengertiannya dari kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah yang wajib diimani apa saja? Yang pertama, Taurat. Yang kedua, Zabur. Yang ketiga, Injil. Yang keempat, Al-Quran. bagus. Nah, itu kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Nah, yang pertama, kitab Taurat adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi
Nabi Musa. Bagus. Kepada Nabi Musa alaihi wasallam sebagai pedoman hidup Nabi Musa beserta umatnya ketika kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku pada saat itu. Nah, kitab Taurat ini diperuntukkan kepada kaum Nabi Musa, yaitu kaum apa? Nabi Musa, kaum Bani Israel. Nah, jadi kitab Taurat ini diperuntukkan kepada kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel ya, yang kita kenal dengan Bani Israel. Jadi kitab ini membawa ajaran tentang hukum-hukum atau syariat dan akidah yang dibawakan oleh Nabi Musa untuk kaum umat Bani Israel. Dan berlakunya kitab Taurat ini pada zaman Nabi Musa itu saja. Nah, jadi kalau kitab Taurat ini berlaku pada zaman Nabi Musa saja ya. Untuk kaum apa? Kaum Bani Israel. Yang kedua apa? Zabur. Ayo sama-sama. Yang kedua apa? Kitab apa? Kitab Zabur. Bagus. Jadi kitab Zabur itu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi siapa? Daud. Kepada Nabi Daud. Bagus, kepada Nabi Daud. Nah, kitab Zabur itu berisikan peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Nah, jadi Nabi Daud itu membawakan ajaran kitab Zaburnya dengan berisikan peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Nah, itu tentang kitab Zabur. Dan yang ketiga, kitab apa? Injil. Bagus. Kitab Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup. Ya, Nabi Isa itu dan umatnya memegang teguh dengan ajaran kitab Injil. Nah, kitab Injil itu berisikan penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran kitab-kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dari penjelasan dari kitab Injil. Jadi kitab Injil itu membawakan kabar gembira dan menghapuskan kitab sebelum-sebelumnya seperti kitab Zabur dan Taurat. Jadi dia meyakini adanya Nabi Muhammad, Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat, ayo kita apa? Yang keempat, Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Al-Quran itu ajarannya itu apa? Yaitu pedoman seluruh umat manusia. Nah, jadi Al-Quran inilah yang menyimpulkan dari tiga kitab sebelumnya. Jadi pelengkap semua kitab itu adalah kitab Al-Quran. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada tentang penjelasan kitab-kitab Allah. Bisa kelihatan? Bisa? Nah, yang pertama kitab Taurat yang seperti Bapak terangkan tadi, yang dibawakan dengan melalui Nabi Musa alaihissalam, yang berisikan dengan
petunjuk dan hukum untuk Bani Israil. Nah, bagus. Jadi kitab Taurat ini diperuntukkan kepada kaum Bani Israil. Ada yang tahu kaum Bani Israil itu? Siapa? Ada yang tahu? Nah, kaum Bani Israil itu yaitu yang seperti sekarang, yaitu kita sebut dengan kaum Yahudi. Nah, ini ya. Yang kedua apa? Kitab Zabur. Zabur. Nah, Zabur ini dibawakan oleh Nabi Daud alaihissalam yang berisikan apa? Nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isi pokok dari kitab Nabi Daud tadi, yaitu kitab Zabur. Nah, yang ketiga apa? Injil. Nah, di sini kitab yang dibawa oleh Nabi Isa yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini yaitu membawa kabar gembira dan peringatan. Nah, jadi isi pokok kitab tadi yaitu kitab Injil itu yaitu kabar gembira dan peringatan. Dan yang terakhir apa? Al-Quran ini kitab siapa? Kitab umat Islam. Kita semua umat Islam, ya. Ya, jadi ini adalah kitab umat yang beragama Islam, yaitu Al-Quran. Bagus. Nah, Al-Quran ini dibawakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan isi pokoknya apa? Pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Ya. Sampai di sini ada yang belum paham atau pengen ditanya? Gak ada? Sudah paham semua? Oke. Jadi bisa kita lanjutkan ya. Jadi sebelum kita melanjutkan, kita ice breaking sebentar. Boleh? Oke. Nah, ikuti gerakannya. Kita akan melakukan ice breakingnya. Ayo diminta pada anak-anak bapak semua berdiri dan mengikuti gerakan ice breakingnya. Ayo. Ya, 1, 2, 3. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Ayo nyanyi semuanya. Yang rapi siap berdoa, tap tangan diputar. Ayo nyanyi. Gulung tangan digulung, ulang melihat di pagar unggah, kanan kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua. Dua selatan wajah, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Buat menara ini, empat jari kanan. Ayo, ini empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga isi, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Oke, nah, jadi sama semangat belajarnya. Semangat. Nah, silakan duduk kembali. Nah, sampai mana tadi? Sampai ke kitab Allah yang diturunkan ya. Jadi kitab
kitab Allah yang diturunkan ada berapa? Ada 4. Nah, yang pertama Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oke. Nah, di sini kita ada aktivitas diskusinya ya. Di sini kita belajar tentang ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini Bapak minta kalian berdiskusi dan Bapak kasih materi tentang video pembelajaran kita hari ini. Kalian cermati dalam videonya, kalian simak dalam videonya. Nanti di dalam diskusi ini ada pertanyaannya. Nah, pertanyaan apa saja? 1, apa saja kitab Allah? Dan kedua, siapa nama nabi penerimanya? Yang ketiga, apa ajaran isi pokok dari kitab tersebut? Nah, nanti setelah kita mempelajari, memahami videonya, nanti kita buat apa saja kitab Allah tadi. Kita diskusikan siapa nabi penerimanya dan apa saja isi pokok dari ajaran tersebut. Nah, sekarang Bapak bagi langsung saja ya, Bapak bagi 3 kelompok ya. Nah, yang di sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2, yang paling belakang kelompok 3. Nah, setelah diskusi nanti Bapak kasih waktu diskusi, kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan lokal. Nah, cukup paham? Paham? Oke, ya. Nah, Bapak akan memutarkan videonya. Kalian simak dan kalian pahami, kalian catat semua apa yang di dalam video pembelajaran ini. Nah, nanti kita diskusikan ya. Simak saja ya. Nah, Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Ada banyak kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, yaitu kurang lebih ada 104 kitab. Namun yang wajib kita ketahui ada 4, yaitu 1. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. 3. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia agar selamat dan bahagia di dunia dan di negeri akhirat nanti. Di dalam kitab-kitab itu berisi perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, janjinya, dan ancamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang
siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Oke, sudah dipahami materi dalam video pembelajaran ini? Sudah. Ya. Nah, di sini Bapak kasih kalian cepat mengisikan hasil yang Bapak diskusikan tadi, seperti kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah, terus siapa nabi pembawa dari 4 kitab tersebut, dan yang ketiga apa ajaran pokok dari 4 kitab tersebut. Nah sekalian, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan diskusi kelompok. Ya, mulai dari sekarang Bapak minta kalian mengerjakannya ya, dari 3 pertanyaan tadi. Ya, oke. Mulai dari sekarang, ayo kerjakan 10 menit. Sudah? Sudah? Belum? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Waktunya tinggal 3 menit lagi. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Setelah selesai dari 3 menit, Bapak minta kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, waktunya 2 menit lagi. Siapa kelompok 1 tadi?
Sebelah sana ya kelompok 1. Ya. Kelompok 2 siapa tadi? Sini ya. Yang kalau ini kelompok 3 ya. Oke. Oke, waktunya habis ya. Oke, waktu habis. Nah, nanti setelah kita mempresentasikan hasil diskusi ini, sebelumnya Bapak ingin main tebak-tebakan dulu ya sama kalian. Tujuannya apa? Apakah kalian sudah mengetahui pembelajaran yang Bapak sampaikan apa belum ya? Ya. Yang pertama ini ya. Simak, Bapak akan membacakan nih tebak-tebakan. Nah, kalian cukup menjawab saja ya. Yang Bapak minta kalian menebak kitab mana yang bersumber kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. 1. Weda, 2. Tripitaka, 3. Al-Qadas, 4. Al-Quran. Mana kitab yang bersumber dari wahyu Allah dari 4 kitab tadi yang Bapak sebutkan? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Al? Nah, tunjuk tangan. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Al? Al-Quran. Nah, bagus. Jadi dari 4 yang Bapak sebutkan tadi, hanya Al-Quran lah yang bersumber kepada wahyu Allah. Nah, jadi Bapak di sini bisa simpulkan bahwa kalian bisa menanggapi pembelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi ya. Nah, sekarang presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Ayo dari kelompok 1. Siapa ingin ke depan? Ayo, bacakan. Ya, siapa namanya? Namanya? Nah, kayak gini. Nama saya Putri, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Nama saya Putri, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Bagus, coba. Kitab Taurat, Ya, lagi, kitab Zabur, lagi. kitab Injil, kitab Al-Quran. Oke, beri tepuk tangannya. Itu hasil presentasi dari kelompok 1. Nah, kelompok 2 sudah siap? Sudah. Silakan maju kelompok 2. Presentasikan hasil diskusinya ke depan dengan cara kayak temannya tadi ya. Ya. Nama saya. Nama saya Nur, saya akan mempresentasikan Diskusi, hasil diskusi dari kelompok. dari kelompok 2. Oke, bacakan. Nabi Musa kitab Tauratnya, Nabi Daud kitab Zabur, Nabi Isa kitab Injil, Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Nah, bagus. Beri apresiasinya. Beri tepuk tangan. Ya. Ayo. Yang kelompok 3 sudah siap? Nah, ayo maju ke depan. Jangan lupa sebut namanya, nama kelompoknya ya. Ya, yuk. Nama saya Lili. Apa akan menjelaskan presentasi dari kelompok 3. Adapun isi pokoknya yaitu yang pertama 1. Taurat, petunjuk dan hukum untuk Bani Israel. 2. Zabur, nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Injil, kabar gembira dan peringatan. Yang terakhir ada Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat. Oke. Tepuk tangannya dulu. Nah, itu adalah hasil presentasi dari
kelompok. Nah, jadi di sini apa saja kitab Allah tadi? Yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya, terus siapa saja nabi penerima kitab Allah tadi? Ayo, kelompok 2 mana? Kelompok 2, ayo bacakan. Nabi Nabi Musa, terus siapa lagi? Nabi Daud, terus siapa lagi? Yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, kita ice breaking lagi ya, supaya pembelajaran kita tambah semangat. Kayaknya habis diskusi kita kurang semangat. Jadi kita ice breaking sebentar ya. Jadi Bapak minta kalian semua berdiri. Berdiri, kita ice breaking. Ya, siap? Ikuti ya, sama-sama. 1, 2, 3. Suara. Sam sam sam, sam sam sam, guli 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 guli, sam sam sam, sam sam sam, sam sam sam, guli 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 guli, sam sam sam. Hati hati, ayo nyanyi. Hati hati, guli 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 guli, sam sam sam. Sam sam sam, sam sam sam, guli 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 guli, sam sam. Ayo cepat, nih gerakan. Yuk, semakin cepat lagi. Yuk. Yuk, ikuti lagi. Oke. Nah, sudah semangat? Ayo, duduk kembali, duduk lagi. Capek? Ya, oke. Nah, di sini setelah aktivitas diskusi, nah, Bapak akan menanyakan refleksi, ya. Sejauh mana kalian mempelajari atau memahami yang Bapak terangkan tadi. Nah, Bapak menanyakan kepada ketua kelas, apa pelajaran hari ini? Bagus. Jadi pelajaran hari ini yaitu ayo beriman kepada Allah. Nah, di sini yang kedua yaitu cara menghormati kitab-kitab Allah. Nah, bagaimana cara menghormati kitab-kitab Allah? Bagaimana cara menghormatinya? Mengamalkan. Terus? Terus? Apa lagi? Menjaga. Menjaga
Mengamalkannya bagaimana? Bagaimana mengamalkan kitab-kitab Allah itu bagaimana? Mengikuti petunjuk dan larangan dari kitab Allah. Itu salah satu penghormatan kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama tadi mengamalkan. Nah, mengamalkan termasuk cara kita menghormati. Yang kedua apa lagi? Menjaga kesuciannya. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesucian dari kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Ada? Jadi, menjaga kesucian dari kitab-kitab Allah yaitu tidak boleh dirubah atau dicoret. Nah, itu termasuk cara kita menghormati. Nah, yang ketiga, hal baru apa saja yang kalian pahami sekarang? Bisa mempelajari kitab suci. Ayo ketua kelas. Aku bisa Mempelajari. Nah, jadi hal baru yang kalian pahami hari ini, kalian bisa mengenal kitab suci dari agama lain. Nah, seperti Kristen, Hindu, Buddha. Jadi kalian tahu kitab-kitabnya apa selain dari kitab suci agama Islam. Jadi kalian dapat memahami kitab suci dari agama lain. Nah, sebelum Bapak memberikan kesimpulan materi hari ini, ada nggak materi yang belum kalian pahami atau belum dimengerti sejauh dari Bapak sampaikan tadi? Ada nggak? Tidak? Berarti sudah cukup paham ya? Ya? Oke. Nah, Bapak tarik aja kesimpulannya hari ini, yaitu kitab Allah tadi ada 4. Jadi isi kitab Allah itu yaitu pedoman hidup. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama, kitab Allah itu menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, selain itu, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup untuk umatnya. Nah, ada 4 kitab Allah yang harus kita imani, yaitu yang pertama tadi siapa? Kitab apa tadi? Yang pertama, kitab Taurat, Zabur, ayo baca sama-sama, Injil, dan Al-Quran. Nah, Bapak ulangi. Ada 4 kitab Allah yang harus kita imani, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, jadi keempat kitab itu kita sebagai umat muslim wajib meyakininya, wajib beriman kepada 4 kitab tersebut. Nah, poin ketiga apa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, cara beriman kepada kitab Allah. Nah, cara berimannya, bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah? Nah, yaitu membacanya. Nah,
Membaca termasuk mengamalkannya. Jadi kita bacakan kitab Allah Al-Quran itu, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita pelajari, nah, dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang keenam, kita harus optimis. Kita harus bertoleran. Bertoleran itu sikap saling menghargai. Nah, jadi sikap saling menghargai antara umat beragama. Nah, jadi kita jangan menghargai sesama agama saja. Jadi kita harus bertoleransi banyak agama. Jadi agama Kristen, kita wajib toleransi agama Hindu, kita wajib toleransi agama Buddha, kita wajib mentoleransi. Itu termasuk sikap toleransi kita. Jangan membeda-bedakan ajaran dari agama lain. Nah, jadi jangan, oh dia agama Kristen, saya tidak mau berteman, jangan ya. Jadi kita wajib bertoleransi, bertoleran. Jadi termasuk sikap yang wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan dalam pergaulan. Nah, itu saja mungkin kesimpulan dari materi yang telah Bapak sampaikan. Nah, jadi untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari bab ke-7 lagi, yaitu aku suka belajar sejarah Islam. Nanti kita bertemu kembali ke bab selanjutnya. Nah, sebelum Bapak menutup, Bapak minta kepada ketua kelas untuk membacakan Alhamdulillah sebagai penutup pembelajaran hari ini. Nah, ketua kelas, silakan ketua kelas. Sana ada. Baca itu. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selesai berdoa. Semoga kita diberi kesempatan bisa bertemu di pembelajaran selanjutnya. Nah, ini itu saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.